Kemudian dilanjutkan permohonan 62 dari Subang, silakan. Mau dicabut juga? Tidak, Yang Mulia. Kalau mau dicabut kan tidak usah panjang-panjang kan terus. Siap. Silakan pokok-pokoknya sampaikan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami mulai Yang Mulia, kami akan mengajukan renvoy jika diperkenankan Yang Mulia. Ada beberapa. Renvoy apa? Yang pertama itu di halaman 32. Kalau renvoy soal salah SK, salah nomor boleh. Kalau substansi nggak boleh. Baik Yang Mulia, ini hanya kesalahan penulisan Yang Mulia. Iya, renvoy itu salah penulisan. Di angka 13. Sudah dibacakan saja nanti. Baik. Kan ketemu nanti. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama di halaman 32, poin 13. Bukan yang dibacakan permohonannya dulu. Oh gitu. Nanti kan ketemu pada titik mana yang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami Andri Alisman dan Deden Fauzi dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya mewakili Haji Ruhimat, SPD MSI, Haji Aceng Kudus, SP, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Hal permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang nomor 1862 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Subang nomor 1862 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.31 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, angka 1, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya, silakan. Angka 2, tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan Yang Mulia. Ketiga, kedudukan hukum pemohon bahwa pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, bahwa Kabupaten Subang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa sehingga merujuk ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf D, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5%. Bahwa perolehan suara nomor urut 1 Haji Ruhimat SPD MSI dan Haji Aceng Kudus SP 299.809 suara, Renaldi Putra nomor urut 2 Renaldi Putra Andita Budi Raimi SIP dan Agus Maskur Rosyadi SSI MM 430.725 suara. Jika dikaitkan dengan ambang batas, ada terdapat selisih 0,5% itu 4.018,72 suara. Selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 130.916 suara, sehingga melebihi ambang batas 0,5% sebagaimana pasal 158. Akan tetapi Yang Mulia, bahwa sekalipun selisih perolehan suara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melampaui angka ambang batas 0,5% atau lebih dari 4.019 suara, hal tersebut terjadi akibat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang yang diselenggarakan secara tidak demokratis karena mengikut sertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai macam praktik kecurangan serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa terkait dengan diikut sertakannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, yaitu calon Bupati nomor urut 2 atas nama Renaldi Putra Adita
Budi Raimi SIP karena calon tersebut memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan dokumen palsu seolah-olah sebagai surat yang sah dalam pemenuhan persyaratan calon yang diajukan kepada termohon pada tahap pencalonan, sedangkan KPU Kabupaten Subang tidak melakukan proses verifikasi sebagaimana mestinya, sehingga akibat dari keikutsertaan calon yang tidak memenuhi syarat tersebut menyebabkan hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang menjadi berbeda dari seharusnya sebagaimana lebih lanjut akan pemohon uraikan dalam pokok permohonan. Kemudian terjadi praktek politik uang oleh pasangan. Syarat administrasi dulu apa itu? Siap Yang Mulia. Terkait administrasi ini ada perbedaan tahun kelahiran pasangan atas nama Renaldi nomor urut 2. Tahun atau tanggal lahir? Tahun Yang Mulia. Tahun. Ada yang tahun 97, ada yang tahun 96 Yang Mulia. Kemudian terkait di akta apa itu yang beda itu? ada contohnya seperti akta kelahiran Yang Mulia, ijazah SMP, ijazah SMA. Dilampirkan ya, dijadikan bukti kan? Dijadikan bukti Yang Mulia. Kami lanjutkan Yang Mulia. Silakan. Singkat saja. Baik Yang Mulia. Kemudian terjadinya praktik politik uang oleh pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak secara terstruktur dan berjenjang melalui suatu perencanaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan terjadi secara meluas atau merata di hampir seluruh TPS di Kabupaten Subang, sehingga munculnya pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Kemudian terstruktur melibatkan penyelenggara pemilu dari unsur KPU, contohnya KPPS, kemudian penyelenggara pemilu dari unsur Bawaslu, contohnya TPS, kemudian aparatur sipil negara seperti sekretaris desa dan P3K, kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, pengurus RW, pengurus RT, ketua DPRD, tim kampanye paslon, tim pemenangan paslon nomor urut 2 di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan. Ya, apalagi? Baik. Pendukung paslon, petugas bantuan sosial, kader posyandu, pemilih atau warga negara yang mempunyai hak memilih. Dan selain itu, tidak hanya melibatkan pihak-pihak tersebut, politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 juga melibatkan anak di bawah umur yang ditugaskan untuk membagi-bagikan uang kepada pemilih. Kemudian secara sistematis, praktek manipolitik pasangan calon nomor urut 2 berikut pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dilakukan secara terencana atau telah dipersiapkan sebelumnya secara diam-diam dan atau dengan cara tertentu yang kesemuanya itu akan pemohon uraikan, buktikan dalam ya, pokok permohonan. Sudah disampaikan itu kalau Baik. soal yang manipolitik dan lain. Siap. Jadi supaya semua tahu ya, berkaitan dengan penundaan atau pengesampingan ke pemberlakuan 158, ini harus yang utama, yang signifikan adalah jika ada keterkaitannya dengan hal-hal yang sifatnya adanya kejadian khusus. Baik Yang Mulia. Seperti yang Anda dalilkan, misalnya adanya pemalsuan akte atau pemalsuan keterangan di dalam akte resmi. Ini yang seharusnya di dalam. Kalau soal TSM, Baik. itu boleh-boleh saja, tapi pengesampingan atau penundaan 158 itu pendirian mahkamah yang paling utama adalah dengan alasan-alasan tertentu seperti itu. Baik Yang Mulia. Oleh karena itu untuk 62 ya, silakan. Kalau tidak ada lagi petitumnya apa? Baik Yang Mulia. Nanti ini supaya dicermati dari termohon, KPU dan pihak terkait, benar tidak itu? Baik. Apa yang dituduhkan pihak pemohon ini untuk KPU 62 dan pihak terkait 62 termasuk Bawaslu supaya dipersiapkan itu. Baik, Silakan. untuk petitum dilanjutkan Ya, silakan. rekan
Saya Mulia. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan yang mulia. Bagian petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Subang nomor 1862 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 sepanjang perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 atas nama Renaldi Putra Andita Budi Raimi SIP dan Agus Maskur Rosyadi SSI MM. 3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Renaldi Putra Andita Budi Raimi SIP dan Agus Maskur Rosyadi SSI MM. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2024 seluruh TPS Kabupaten Subang selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan Mahkamah dibacakan, dengan diikuti pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2024 dengan nomor urut 1 atas nama Haji Ruhimat SPD MSI dan Haji Aceng Kudus SP, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2024 dengan nomor urut 3 atas nama Asep Rohman Dimyati SHMH dan Ina Marliana SKM. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Resort Kabupaten Subang untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Subang sesuai dengan kewenangannya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Izin yang mulia. Baik, terima kasih. Petitum seperti Dilanjut nomor 85.